Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Catrapati. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Mubarak. Berbeda dari Pakistan yang mayoritas ditinggali oleh banyak umat Islam, di Mubarak banyak menetap orang-orang Hindu, termasuk Shivaji yang tinggal bersama ibu angkatnya yang sering diceritakan banyak tentang Catrapati. Namun keakraban keduanya telah memberikan raja cemburu pada Asok, putra kandung Parvati. Ia selalu marah bila Parvati memberikan perhatian lebih untuk Shivaji, walaupun berulang kali Parvati menjelaskan kalau keduanya sangat ia sayangi. Asok tetap tidak mengerti tentang semua ini. Sampai suatu ketika perang terjadi di tempat tinggal Parvati. Mereka diserang oleh orang-orang yang ingin menguasai tempat itu. Beberapa ledakan terjadi di tempat tersebut. Orang-orang panik meninggalkan tempat itu. Parvati dan Shivaji pun terpisah. Asok melihat Shivaji telah bersama tetangganya di kapal, namun ia mengungkapkan pada ibunya kalau Shivaji masih berada di dalam rumah mereka yang terbakar. Mendengar hal itu, Parvati sangat merasa sedih. Ia menjerit memanggil nama Shiva. Sementara Shiva yang telah berada di kapal mencoba memanggil ibunya, tapi ia tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat itu. Asok merasa berhasil memisahkan ibunya dengan Shiva. Sementara Shiva sendiri berkenalan dengan seorang anak bernama Sikandar, dan sejak saat itu mereka mulai berteman. Semua pengungsi dikumpulkan menjadi satu di sebuah tempat. Mereka di mana Bhairo meminta untuk menandatangani surat perjanjian. Satu persatu penduduk pun maju, tapi mereka masih merasa bingung karena surat tersebut dalam keadaan kosong. Namun protes yang mereka lakukan malah mendapatkan balasan kehilangan nyawa. Katia yang merupakan kaki tangan Bhairo langsung menghabisi tanpa belas kasih para pemberontak di mata Bhairo. Semua ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak kecuali mengikuti Bhairo Selangki dan keinginannya. Mereka diminta untuk mencuri barang-barang di kapal yang datang, termasuk anak-anak kecil. Shiva yang terdidik keras tersebut membentuk sikap yang pemberani dan menghadapi siapapun yang mau menguasai barang-barang miliknya. Bahkan ia menjadi incaran para polisi ketika harus mengambil barang haram dari kapal dan menyembunyikannya di gudang mereka. Di tengah kehidupannya dengan penduduk desa itu, banyak yang menyukai Shivaji karena kebaikan dan keberaniannya. Shivaji yang melihat seorang anak kecil merawat ibu buta membuatnya teringat kepada Parvati yang sampai saat ini masih ia cari. Bhairo yang masih berkuasa di tempat itu menekan para penduduk desa untuk tidak melakukan sedikit pun kesalahan. Mereka pun semakin merajalela, terlebih ketika mereka bisa sesuka hati melecehkan para gadis-gadis muda. Namun Shiva diminta untuk bisa mengendalikan diri oleh teman-temannya karena mereka bisa dihancurkan oleh orang-orang Bhairo. Shiva mulai tertarik pada Sapna, gadis cantik yang baru saja tiba di desa mereka. Sapna banyak mengajari Shiva tentang data-data penduduk yang terpisah saat ia masih kecil, hingga akhirnya ia menemukan data tentang ibunya Parvati. Sapna berjanji akan membantu mencari keberadaan Parvati untuknya. Melihat kecintaannya pada sang ibu, Sapna mulai tertarik kepada Shiva karena ia sadar kalau Shiva adalah seorang laki-laki yang penyayang. Pemilihan pimpinan desa akan dilakukan. Bhairo ikut maju dalam pemilihan itu. Tapi ia dibuat marah ketika beberapa orang tidak menyukainya dan memenangkan Katilai sebagai lawannya. Ia diusir dari tempat itu hingga di kediamannya. Ia meminta bantuan kepada saudara laki-lakinya untuk bisa memenangkan dirinya di pemilihan itu. Sementara di dalam bus, salah seorang membuat marah Shiva dan teman-temannya karena adik perempuan dari salah satu teman Shiva dilecehkan di dalam bus.
Mereka memukuli pelaku dan menggundulinya. Namun di sela-sela perkelahian itu, Siva malah kehilangan foto ibunya. Siva tidak menyadari kalau pelaku yang telah ia pukuli adalah Ashok. Ia benar-benar marah kepada Siva yang masih mencari ibunya. Parvati sendiri terus mengingat Siva yang dikira sudah meninggal dunia. Ia selalu mendoakan Siva setiap tahunnya di laut. Ashok yang telah 12 tahun memisahkan ibunya dengan Siva, tapi ia tidak berhasil karena keduanya masih saling menyayangi. Sapna menyampaikan berita kalau Manju, salah satu penduduk di tempat itu, akan pergi ke kota. Sapna memintanya menyiapkan semua dokumen yang diperlukan Manju. Selain berobat, mereka juga akan memberikan kenyamanan di kota bersama keluarganya. Namun di balik kesenangan Manju, tiba-tiba salah satu dari penduduk mengungkapkan apakah Bhairo akan mengizinkan mereka meninggalkan desa ini. Ketakutan Manju pun terlihat nyata. Siva yang mendengar hal itu mengungkapkan akan mencoba berbicara pada Katya untuk mengizinkannya pergi. Siva bersama teman-temannya menemui Katya dan mencoba berbicara kepadanya. Tapi ia malah meminta Siva untuk memijatnya terlebih dahulu. Ia juga meminta kakinya dipijat. Namun di tengah pijatan itu berlangsung, ia mengizinkan Manju dan putranya untuk pergi ke Dubai. Semua penduduk merasa senang karena Manju akan pergi dari desa ini. Bahkan beberapa dari mereka memberikan manisan untuknya. Tapi tiba-tiba Katya datang lagi dan meminta putra Manju untuk memijatnya lagi. Hal itu membuat Gapu putra Manju merasa kesal dan menggigit tangan Katya. Mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, Katya melempar sebuah tongkat ke arah Gapu hingga berhasil mengenai dan membuat Gapu tersungkur. Semua warga berlari berniat untuk menolongnya. Tapi Katya mengancam akan menghancurkan seluruh keluarga mereka bila membantu Gapu. Manju mencoba memanggil Gapu karena ia tahu hari ini mereka akan pergi ke Dubai. Semua penduduk hanya bisa menangis dalam diam mendengar Manju meminta mencarikan Gapu. Tak lama Siva datang dan ketika melihat hal itu, ia langsung berlari dan mendekati Gapu. Teman-temannya baru berani mengungkapkan kelakuan buruk Katya. Kemarahannya benar-benar tidak bisa dikendalikan, walaupun Siku sahabatnya sendiri memintanya tidak menyerang Katya. Tanpa rasa takut, ia mendekati tubuh Gapu dan menyerang anak buah Katya. Ia meminta salah satu temannya untuk bisa membawa Gapu ke rumah sakit. Katya benar-benar marah karena Siva telah berani melawannya. Perkelahian pun terjadi dan pada pukulan pertama Siva berhasil menjatuhkan Katya. Ashok yang melihat perkelahian itu berharap kalau Siva bisa dikalahkan, tapi Siva malah berhasil menghantam Katya hingga ia benar-benar tidak bisa bangkit. Kematian Katya membuat orang-orang Bhairo melaporkan semuanya kepada Bhairo. Siva dan teman-temannya menemui menteri dan mereka pun dilindungi karena telah menghabisi Katya. Bahkan mereka diminta untuk menyingkirkan Bhairo. Tapi mereka mendapatkan informasi kalau Bhairo dan orang-orangnya mulai mengamuk di desa. Mendengar hal itu, Siva berlari ke arah desa. Semua penduduk mulai ketakutan dan memohon untuk tidak disakiti. Tapi Bhairo tidak peduli. Ia meminta anak buahnya untuk bisa menculik semua anak kecil dan berencana untuk menjualnya. Siku mencoba mengkhianati Bhairo dan melindungi anak-anak. Tapi perbuatan Siku diketahui oleh Bhairo dan membuka perahu tempat Siku menyembunyikan anak-anak. Siku menangis dan memohon ampun kepada Bhairo. Dengan licik, Bhairo meminta Siku meninggalkan tempatnya dan ia mengampuni Siku. Tapi belum jauh Siku melangkah, Bhairo melemparkan sebuah senjata ke arah pundak Siku hingga Siku tidak bisa melawan dan membuatnya tersungkur berlumuran darah. Siva yang baru saja tiba di tempat itu menangis, menjerit melihat Siku sudah tersungkur. Ia mengungkapkan telah berusaha menolong anak-anak tapi ia tidak berhasil. Bahkan ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi hingga meminta Siva untuk merubuhkan kejahatan Bhairo yang bertahun-tahun menguasai mereka. Bhairo mengerahkan orang-orangnya untuk bisa menyingkirkan Siva. Melihat serangan mereka, Siva yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya langsung menghadapi mereka menggunakan kapak dan menghabisi mereka dengan cepat. Bhairo turun sendiri menghadapi Siva. Tapi berulang kali Siva berhasil membuatnya tersungkur dan kepalanya terbentur. Siva dengan kapaknya menghantam tubuh Bhairo hingga ia tewas. Mayat Bhairo ditarik oleh Siva ke hadapan menteri. Melihat hal itu, menteri menjadi sangat terkejut. Siva mengungkapkan kalau ia akan menghabisi orang-orang yang akan menghancurkan desa mereka. Setelah mengancam hal itu, Siva dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.
Siva mengumumkan pada semua penduduk kalau mereka telah bebas dari cengkraman Bairo yang selama ini merajai desa mereka. Siva menjanjikan keamanan dalam kehidupan mereka dan membuat pekerjaan mereka menjadi legal di mata pemerintahan. Hingga semua penduduk tersenyum penuh kemenangan mengungkapkan bahwa Siva adalah Chhatrapati. Asok yang melihat hal itu semakin membuatnya mendendam. Ia benci karena Siva selalu berada di atasnya dan mampu menarik perhatian banyak orang termasuk ibunya. Baira yang tahu adik laki-lakinya tewas di tangan Siva mencoba membalas dendam dan mengumpulkan orang-orang untuk bisa menjalankan balas dendamnya. Siva yang dikenal dengan Chhatrapati tiba-tiba mendapatkan serangan dari orang-orang yang tidak dikenal. Siva dan teman-temannya mulai mengejar pelaku yang lebih dari satu orang, hingga satu persatu dari pelaku bisa ditembak mati oleh Siva dan teman-temannya. Namun Baira yang terluka ditarik oleh Asok dan memintanya untuk bisa menerimanya menjadi anak buah, dan Asok berjanji akan menjadi anak buah yang bisa dipercaya. Asok pun menjalankan rencananya. Ia kembali mendekati adik perempuan dari teman Siva. Ia bersandiwara dan menangis di hadapan teman-teman Siva serta Siva. Ia memohon agar bisa berteman pada Laksmi agar bisa membuat senang ibunya. Siva menyetujui pertemanan itu, namun ia tidak menyadari kalau itu adalah suatu jebakan. Siva yang tengah menghabiskan waktu dengan Sapna ditabrak dengan brutal oleh anak buah Baira. Bahkan mobilnya dikepung oleh mereka. Siva tanpa takut mulai melawan mereka. Sapna yang sangat ketakutan diminta untuk tenang saat Siva mempertaruhkan nyawanya di pertarungan mobil kali ini. Ketangguhan Siva mengendarai mobil membuat semua anak buah Baira terkecoh dan banyak yang terjatuh dari kendaraan mereka. Tapi tiba-tiba Sapna terjatuh hingga memaksa Siva menghentikan mobilnya. Sapna disandera oleh mereka tapi Siva sama sekali tidak mundur. Ia terus menyerang mereka tanpa rasa takut sedikit pun dan berhasil menghabisi semua orang-orang yang telah jahat kepada mereka tersebut. Asok yang mengira Siva telah tewas terkejut ketika melihat Siva menyebutkan beberapa nama yang berkaitan dengan masa lalunya. Siva merasa senang karena ia mulai menyadari kalau Asok adalah saudaranya. Tapi tidak dengan Asok. Ia malah menodongkan senjata ke hadapan Siva dan menelpon ibunya. Dalam telepon tersebut ia membuat cerita palsu dan mengungkapkan kalau Chhatrapati telah menghabisi gadis tidak bersalah. Parvati masuk ke jebakan putranya sendiri. Asok berhasil menembak dirinya sendiri untuk bisa meyakinkan ibunya nanti. Asok mengungkapkan kalau kematiannya nanti akan membuat Parvati membenci Chhatrapati. Tak lama Asok tidak sadarkan diri, Siva meminta teman-temannya membawa Asok. Dokter mengungkapkan kalau Asok tengah kritis. Siva sengaja tidak meninggalkan rumah sakit karena ia ingin melihat ibunya. Tak lama Parvati datang sambil menangis. Siva menangis melihat ibunya, tapi karena Parvati telah termakan jebakan Asok, ia datang mendekati Chhatrapati dan memakinya. Ia melampiaskan kekecewaannya karena Asok terluka akibat dirinya. Siva hanya bisa menangis melihat ibunya memberikan doa yang buruk untuknya. Asok yang berhasil selamat kini dibawa oleh Parvati kembali ke rumah mereka. Siva yang melihatnya dari jauh merasa sangat sedih karena ia akan kehilangan ibunya lagi. Teman-temannya meminta Siva untuk melakukan rencana lain agar bisa mendapatkan kembali ibunya. Siva menjalankan rencananya. Ia mengirim Asok untuk menikmati perjalanan di sebuah bungalow agar tidak membuat nama Chhatrapati rusak. Ia bahkan berencana memberikan rumah impiannya kepada Asok dan juga Parvati. Baira yang masih mendendam merencanakan balas dendamnya lagi kepada Siva. Asok yang sudah menjadi seorang miliarder menyombongkan dirinya di hadapan Siva. Bahkan peresmian rumah Siva pun diakui sebagai miliknya. Hingga saat Siva datang, Asok mempermalukannya di hadapan tamu yang lain. Sapna mencoba memakinya tapi Siva mencoba mengendalikan diri. Siva mencoba pergi dari tempat itu tapi saat ia melihat ibunya masih memajang fotonya yang dikira sudah meninggal membuatnya menangis. Ia bahkan masih sangat diingat oleh Parvati. Air mata Siva mengalir saat meninggalkan tempat itu. Baria kini menemui Siva seorang diri. Ia menelanjangi semua kesalahan Siva yang telah menghancurkan semua orang-orangnya. Bahkan dengan sadar ia mengungkapkan kalau ia telah bekerja sama dengan Asok, tapi kini ia tidak peduli dengan Asok dan berniat untuk menghabisinya. Siva yang begitu menyayangi Asok berlari dari tempatnya dan mencoba mencari keberadaan Asok yang tengah menikmati perjalanannya ke beberapa kuil. Hingga Siva akhirnya berhasil bertemu dengan Parvati di sebuah kuil.
Ia juga melihat sosok Asok yang memperkenalkan Baira pada ibunya. Asok dengan segala kebohongannya mencoba membanggakan Baira. Melihat kekhawatiran di mata Siva, Baira tertawa menang. Siva mencoba menasihati Asok kalau ia salah berteman dengan Baira. Tapi Asok tidak memedulikannya hingga membuat Siva tidak bisa mengendalikan dirinya dan menamparnya. Asok mengadu kepada ibunya dan mengatakan kalau ia akan dihabisi oleh Siva. Mereka masuk ke mobil dan mulai melarikan diri. Siva mengejarnya dan menembaki mobil Asok hingga ia tertinggal jauh. Tak lama Baira datang dan tertawa sambil menunjukkan sebuah telepon yang berisi perintah untuk bisa menghancurkan Parvati. Siva memohon untuk tidak menyakiti ibunya. Asok membawa ibunya ke sebuah gudang untuk menahannya agar Siva mengembalikan semua kekuasaan Bairo kepada Baira. Siva terpaksa mengikuti permainan musuhnya karena ia tidak mau ibunya terluka oleh mereka. Asok mulai berpesta karena ia yakin Siva akan mati. Tapi di tengah-tengah pestanya tiba-tiba anak buah Baira diserang dan Parvati tidak ditemukan di tempatnya. Baku tembak terjadi di tempat itu. Semua mulai panik karena Siva mulai menyerang mereka. Baira yang kesal menghantam kepala Asok karena ia berulang kali gagal akibat saran yang diberikan oleh Asok. Bahkan Asok digantung agar bisa menebus kesalahan Siva. Melihat Asok dalam bahaya, Siva tetap melindunginya dan menghajar semua anak buah Baira. Siva melumpuhkan mereka satu persatu sampai mereka ketakutan untuk melawan Siva. Asok yang mulai sadar akan kebaikan Siva mencoba membelanya hingga ia yang terkena pukulan musuh. Parvati menjerit melihat putranya terluka. Namun ia melihat Siva mencoba mendekati putranya yang tengah tidak berdaya. Untuk melindungi Asok, Parvati malah menembak Siva. Setelah Siva jatuh, ia menyalahkan Siva karena telah membuat Asok terluka. Namun tak lama ia melihat kalung yang Siva gunakan mengingatkannya kepada Siva. Parvati menangis mengira kalung itu diambil dari tangan Siva. Tapi Siva mengucapkan kata-kata yang selama ini ia ucapkan untuk ibunya. Parvati meminta maaf berulang kali kepada Siva. Namun Siva yang sudah tidak berdaya meminta Parvati untuk bisa memangkunya tidur. Tak lama Baira datang dan Parvati memohon kepadanya untuk mengampuninya, tapi bukannya mengampuni, ia malah ditembak. Melihat ibunya ditembak, Siva kembali bangkit dan membalaskan perlakuan buruk yang dilakukan oleh Baira kepada ibunya. Baira benar-benar tidak berdaya menghadapi Siva hingga menemui kematiannya. 6 bulan berlalu, Asok mengucapkan kata maaf pada Parvati dan Siva hingga ia menjelaskan kesalahan yang telah ia buat selama ini. Parvati yang masih menyayangi keduanya kini memeluk keduanya dan berharap tidak akan berpisah lagi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Chhatrapati. Siva akhirnya mampu menyelamatkan Parvati sang ibu dan juga Asok saudara tirinya yang telah ditahan oleh Baira. Meskipun ia terluka parah, namun akhirnya ia mampu menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi dari tindakan jahat yang ingin dilakukan oleh Baira. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.